Sehebat-hebat pertolongan ibu dan bapak rahimakumullah, setelah kematian itu ditolong oleh harta benda kita. Maka suatu kali qala rajulun, bertanya seorang laki-laki kepada Nabi, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah, kapan sodakoh itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Sodakoh itu kan besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu bi asyratin, sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi samaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 20, nilainya 20. Wasilatul rahim, menyambungkan tali silaturahim bi arba'atin wa 20, nilainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 24. Demikian hebatnya nilai sedekah ibu dan bapak rahimakumullah. Masih ada juga sahabat yang bertanya, ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah, kapan sedekah itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Maka ibu dan bapak kalau sempat menghadapi beberapa perkara ini, maka bersedekahlah, karena rupanya pahala sedekah yang sudah besar menjadi berlipat, semakin besar, semakin bernilai, semakin dahsyat, semakin luar biasa, karena 4 macam perkara ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta saddaqa, bersedekahlah engkau kata Nabi, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat kata Nabi. Yang kedua, syahihun, dikala kebutuhanmu banyak kata Nabi. Takhshal faqra, dikala engkau sedang takut mengalami kefakiran. Yang keempat, wa ta'mulul ghina, engkau sedang harap kata Nabi hidup nak kaya. Jadi kalau terjadi 4 hal ini ibu dan bapak, bersedekahlah. Pertama, dikala badan sehat. Biasanya orang pak, kalau badan sakit enak kita menyuruh dia bersedekah. Kalau ada orang-orang sakit, apa kata dia? Itulah Pak Ustadz, saya nintah macam mana lagi, dah berulang-ulang masuk rumah sakit, dan macam obat yang dimakan, dan macam pula dokter yang ditemui, tak juga sembuh-sembuh. Ada amalannya Pak Ustadz. Suruh dia bersedekahlah Pak, maka dia akan bersedekah. Jadi menyuruh orang sakit bersedekah tak payah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizakat, bentengi harta kalian kata Nabi dengan berzakat. Wadau mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian kata Nabi dengan cara bersedekah. Jadi benteng harta itu zakat, obat segala macam penyakit sedekah. Maka enak menyuruh orang sakit bersedekah. Yang payah menyuruh orang bersedekah ini orang sehat. Berlebih saja makanan ibu dan bapak, kalau orang sehat ditanya berbeda dengan orang sakit. Macam mana makanan berlebih ini mak? Kalau orangnya sedang sakit, kasih orang nak, bayi uang nak, bayi ke uang nak tak makan dia amak dong nak, kasih orang nak. Tapi kalau orang sehat, macam mana makanan ini mak? Masukkan kulkas nak, besok kan masih ada hari juga lagi kata dia. Jadi berbeda orang sakit dengan orang sehat kalau ditanya tentang selera ibu dan bapak rahimakumullah. Mobil macam itu juga. Mobil yang ada Innova nak diganti ke Fortuner. Coba tanya sama orang sakit, macam mana mobil ni mak? Awak ganti mobil ni mak? Hei nak, jangan cerita mobil jule nak, badan tak taluruhikan dona kata dia. Itu kalau orang sakit. Tapi kalau orang sehat, dia apa bedanya kata dia? Apa bedanya antara Innova dengan Fortuner? Mana lebih zero kita menaik dia? Itu berbeda ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi dikala badan sehat, apa yang naik? Bukan sedekah yang naik, keinginan naik. Jadi dikala keinginan naik, maka lawanlah dengan
sodakoh. Dikala badan sehat, keinginan naik, ibu dan bapak rahimakumullah, syahihun, kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya kata Nabi. Rupanya kalau badan sehat, keinginan naik, efeknya syahihun, kebutuhan banyak. Makanya orang kalau diajak berzakat, diajak bersedekah, macam mana nak bersedekah Pak Ustaz? Ini mesti dibayar, ini jatuh tempo, ini mesti diangsur, ini mesti pula dibayar, ini mesti dilunasi, ini mesti pula dibayar. Ini banyak mesti dibayar. Dikala mesti dibayar, banyak yang mesti dibayar, mesti banyak yang dilunasi. Kita juga yang membuat hutang itu, maka lawanlah segala itu dengan sedekah. Ini tak mudah ibu dan bapak rahimakumullah. Entah mana SPP anak, entah mana ini mesti dibayar, entah mana mesti diangsur. Dikala itu kita mampu bersedekah, orang yang berani bertransaksi kepada Allah dikala hidup lapang, itu sudah semestinya. Tapi siapa yang berani bertransaksi kepada Allah dikala hidupnya sempit, kebutuhannya banyak yang mesti dikeluarkan, berani dia mengeluarkan kepada Allah, itu kalau tak bulat-bulat hati, kalau tak hakul yakin ibu dan bapak rahimakumullah, tak mampu dilakukan. Maka dikala kebutuhan banyak, bersedekahlah. Yang ketiga, takhshal faqra, takut fakir. Biasanya kalau kebutuhan banyak, uang menjadi berharga. Kalau uang menjadi berharga, yang tumbuh di dalam jiwa, takut fakir. Ini nak dibayar, ini nak dibayar, anak nak masuk ini, anak nak coba tes ini, banyak duit dibutuhkan. Ada tanah sikit, dijuallah tanah. Tanah pun terjual. Supaya tanah ini terjual, malam didongkraknya dengan solat tahajud 8 rakaat. Apa doanya? Ya Allah, lakukanlah tanah ini. Pagi pun didongkraknya dengan solat duha 8 rakaat juga. Isi doanya sama, ya Allah, lakukanlah tanah ini. Lakulah tanah itu ibu dan bapak rahimakumullah. Setelah laku tanahnya, terjual 600 juta. Di teleponnya Ustaz, karena dia rajin mendengarkan pengajian di Masjid Islamic Center. Ketika dia telepon Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz nak nanya sikit boleh? Boleh. Apa nak ditanya bu? Kami menjual tanah, laku 600 juta. Apakah wajib zakat? Apa kata Ustaz tu? Wajiblah. Mendengar wajiblah, ni loyo ibu ni langsung. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau mesti dibayar zakat Pak Ustaz, berapa zakatnya tu Pak Ustaz? Pas pula Ustaz ni bisa pula memprovokasi sikit. Sepelit-pelitnya manusia beriman, itu zakat dia 2,5%. Kok dibilang Ustaz tu sepelit-pelit? Karena Abdurrahman bin Auf zakatnya 97,5%. Jadi Abdurrahman bin Auf itu zakatnya 97,5%. Makanya perlu dia hadiahi telinga dia sikit, biar agak panas dia sikit. Sepelit-pelitnya manusia, itu zakatnya 2,5%. Dicobanya kali 2,5%. 2,5% kali 600 juta, kata dia. Rupanya 15 juta dia. 6 nolnya ibu dan bapak rahimakumullah. 15 juta ini, 6 nolnya langsung terfikir ke dalam fikiran dia. Masuk takhshal faqra. Apa kata syaitan membisikkan ke dalam hati dia? Hei Pulan, 5 juta kok kalau diodokkan ke NMAX, siapa oleh menambah? Wah, itu yang membisikkan syaitan. 5 juta kok kalau dijadikan kredit Avanza, hampir selesai 4 bulan. Itu yang membisikkan ke dalam hati itu adalah syaitan. Takhshal faqra, takut fakir. Lawan takhshal faqra atau seiringan dengan takhshal faqra, wa ta'mulul ghina, kata Nabi. Saat bersamaan engkau sedang harap hidupmu nak kaya, iko 5 juta kok kalau diodokkan ke Ramayana sekali putau kain,
Sekian untung kau kata kawan. Tak bayang tu 5 boleh juta sebanyak apa kainnya kau. Sekali dilope kain kau sekian puluh untungnya kau. Rasakan iyo, rasakan banyak, rasakan bauntung, rasakan dapet, rasakan balobio, rasakan raso. Rasa itu ibu dan bapak disebut dengan ta'mulul ghina. Harap nak kaya, harap berlebih, harap beruntung, harap. Dikala macam itu kata Nabi, engkau lawan semua itu dengan sedekah. Wala tumhil, jangan engkau tunda sedekahmu kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Saat itulah engkau akan berkata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk menolong pengecatan Masjid Islamic Center sekian, untuk menolong masjid sebelah sana sekian, mushola sana sekian, anak yatim sekian, fakir miskin sekian. Jadi manusia ini akan membagi-bagikan harta dia Bapak Ibu. Kapan Pak Ustaz? Nanti waktu sakaratul maut. Dikala dia tak lagi bisa melipat tangan, dikala dia tak lagi bisa untuk menutup mata yang terbuka tak bisa dia tutup, mulut ternganga tak bisa dia katup, saat itulah manusia akan berkata, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, untuk sianu sekian, untuk masjid sekian, untuk mushola sekian. Nanti waktu sakaratul maut. Tapi kalau masih sehat dia, masih hidup dia, payah mengajaknya itu ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah Masjid Islamic Center, baik yang mendengarkan ceramah offline maupun online dimanapun berada. Ibu dan bapak rahimakumullah, jangankan masa sakaratul maut, masa manusia sudah mulai tua, ibu dan bapak, maka dia, ibu dan bapak yang berbahagia, akan mulai membagi-bagikan hartanya. Jadi orang kalau sudah mulai tua, itu mulai dia membagi-bagikan hartanya. Besok kalau mak mati nak, rumah ni jangan kalian jual. Jadi siapa yang menempati mak? Anak yang bungsu tinggal dalam rumah ni. Pokoknya rumah ni rumah tua. Siapapun yang tinggal di sini, itulah tempat berkumpul di sini. Memandang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dia dapat bagian apa tidak? Waang janang comeh kepada anak paling tua. Ada sawit ayah di kebun durian 5 hektar, itu untuk waang anak dan pertama, lomak golak anak pertama. Tinggal memandang anak nomor 2 jo anak nomor 3. Janang comeh. Ada ruko ayah di topi jalan Bangkinang Pekanbaru, 2 pintu 2 lantai. Bapak ibu yang punya ruko di tepi jalan Bangkinang Pekanbaru, meminta maaf, ambo tidak menembak ibu dan bapak, ikum cuman mencontohkannya saja ibu dan bapak rahimakumullah. Pintu ruko 2 pintu 2 lantai di jalan Bangkinang Pekanbaru, itu untuk waang nak nan nomor 2, lalomak pulau golak nan nomor 2. Tinggal dan nomor 3, ibu dan bapak rahimakumullah. Bangkit comenya, kau jangan comel nak. Ada tanah ayah di jalan Bangau Sakti Panam. Setelah simpang Panam, sebelah itu namanya Bangau Sakti. Dari Siko Garuda Sakti, setelah Garuda Sakti Bangau Sakti, masuk ke dalam ada tanah ayah topi jalan. Bapak ibu yang punya tanah di situ, mau minta maaf ibu dan bapak rahimakumullah. Maka tanah itu untuk anak nomor 3. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, di usia tua manusia sudah mulai menjatah-jatahkan anaknya. Hebatnya, anak pertama ada jatahnya, anak kedua ada jatahnya, anak ketiga ada jatahnya, anak keempat ada jatahnya. Siapa yang tidak punya jatah Pak Ustadz? Hanya satu yang tidak punya jatah. Siapa dia? Yang tidak punya jatah adalah yang punya harta. Yang punya harta tidak ada jatah. Rumah untuk anak, rumah untuk orang tua yang punya rumah itu tak ada.
Tanah untuk anak, yang punya tanah tak dapat tanah. Sawit untuk anak, yang punya sawit tak dapat sawit. Ruko untuk anak, yang punya ruko tak dapat ruko. Adakah lilin yang lebih lilin dibandingkan lilin yang satu ini? Enggak ada. Kalau ibu dan bapak menengok lilin, lilin itu Pak, dia terangi orang di sekitar dia, dia bakar badan dia, tapi paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, sedikit sumbu masih dia tinggalkan. Jadi lilin itu masih meninggalkan sumbu untuk dia walaupun sedikit. Tapi ada orang yang lilin, lebih lilin daripada lilin. Orang lain sekitar dia terang, badan dia terbakar, untuk dia tidak ada. Saking tidak adanya ibu dan bapak, jangankan lilin baru, sumbu untuk dia pun tak ada ibu dan bapak rahimakumullah. Bayangkan tuh. Memang salasun muhlakat kata Nabi. 3 perkara yang bisa membuat hidup manusia ini rusak, binasa, hancur. Hawa muttabaun, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Salah satu hawa nafsu yang paling buruk, rasa cinta berlebih kepada makhluk. Di antaranya berlebih cinta kepada istri, istri senang awak menderita. Cinta berlebih kepada anak, anak senang untuk awak tak ada. Syuh wa syuhun muta'un, kikir yang terlalu diperturutkan. Kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, sampai mati berharta banyak, tapi sampai mati tak pernah berhaji. Sampai mati duit berlebih, tapi untuk membangun masjid pun tak ada kesempatan. Sampai duit, sampai payah menghitung duit, tapi satu musola pun tak mampu dia bangunkan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, syuhun muta'un, sekikir-kikirnya manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, bukan tidak memberi kepada anak yatim, bukan tak memberi kepada fakir miskin, kikir-kikirnya manusia untuk menolong dirinya sendiri pun dia tak mampu, tak mau ibu dan bapak yang berbahagia. Ada orang tak mau menolong dirinya sendiri. Semasa hidup lewat sate lapar perutnya, berfikir dia membeli sate itu. Itu saking kikirnya manusia kepada dirinya. Setelah mati, cobalah tanya, berapa bapak merencanakan harta bapak menolong diri bapak setelah mati? Bingung dia menjawabnya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mobil Fortuner 570-580 juta tak gamang dia membelinya. Untuk dipijak-pijak, memijak-mijak aspal saya, 570-580 tak gamang dia membelinya. Rumah hanya tempat tidur, pagi dia berangkat, pulang pula baru malam. Berani dia bermiliar-miliar harga rumah, tak gamang dia membangunkannya. Untuk pergi berjalan-jalan, ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang tidak dia belikan tiketnya. Tapi kalau ditanya, berapa harta bapak yang akan menolong bapak setelah kematian bapak? Bingung dia menjawabnya.